lokasi sana ada jalan aspal di sini yang bisa kita lalui. Kita tinjau lokasi di belakang, kemudian nanti ada tempat istirahat, kita ngobrol-ngobrol di sana. Baik, Bapak Ibu, mungkin seperti itu. Nanti snacknya di bawah sana. Saya yakin Bapak Ibu ya. Pakai sandal boleh, Bu. Silakan. Yang menyesuaikan saja. Silakan. Baik, langsung saja. Pak. Baju aja. Biar bisa terlihat di Sulawesi sana. Burungnya lain live ini. Setting dulu Pak Ai. Kedengaran suara aku. Setting. Saya kembali lagi kita di lapangan dalam kegiatan wawancara per BPP. Ketua sama ketua wawancara. Ini kan ini lompat di sana. Tapi ada sungai besarnya ada? Untuk pembuangan misalnya kalau memang tapi sana yang besar ada sedikit. Tapi kan banjir Pak, kan gitu ya. banjir semalam ya Pak? Banjir sampai 1 meter di sini Pak. Di atas sini nggak ada lagi kelihatan. Oh jadi laut mana? Di laut. Salam. Kita berada di Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau, yang mana Desa Tambak Sarinah ini merupakan wilayah binaan rekan kita Bapak Sutomo. Mungkin dari Bapak Sutomo dan Pak Arun dari beliau untuk memberikan gambaran berkaitan dengan kondisi yang ada di Tambak Sarinah. Kanan saya ini. Dan Bapak Muhammad Riani, ini Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, lokasinya di dalam sana agak jauh. Dan kebetulan beliau juga sebagai penangkar benih padi. Bapak-bapak, ibu-ibu dari sekalian yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas karunia-Nya lah kita masih dapat berhadir bertatap muka di tempat ini, yaitu dalam ini ada kurang lebih 443 hektar dari luasan wilayah Kecamatan Kuro yang seluruh lahan sawahnya kurang lebih 3.223 hektar. Ini kurang lebihnya seperti itu. Luasan tersebut berdasarkan SID program serasi tahun 19 yang lewat. Kemudian itu sebanyak 2 musim tanam per tahunnya dengan pola tanam padi unggul, padi lokal, tapi sebagian ada juga yang unggul-unggul. Jadi musim penghujan tanam unggul, musim kemarau juga tanam unggul, tapi lebih mayoritasnya kalau musim kemarau banyak lokal dan mengandalkan air hujan. Gitu. Kemudian sekilas info bahwa untuk di Desa Tambak Sarinah ini ada 12 kelompok tani Bapak Ibu. Kemudian mengenai budidayanya itu kalau musim kemarau-nya agak panjang, itu untuk musim penghujan atau MH itu melaksanakan tabela. Seperti kemarin setelah pelaksanaan serasi di bulan November kita sudah menggunakan combine harvester. Kalau seandainya ada yang ngetam secara manual itu karena agak susah terjangkau atau mungkin lokasinya terlalu sempit sehingga kata orang Banjar itu ngalang-ngalang untuk mendatangi. Gitu. Jadi mungkin merupakan tipe lahan
rawa pasang surut tipe D mungkin ya, tipe D. Lalu kemudian mengapa hanya memanfaatkan air hujan. Terus yang kedua, ketika musim tanam di bulan kering di MK, mengapa lebih memilih menggunakan padi unggul yang padi lokal yang mayoritas dibandingkan menggunakan padi unggul? Terima kasih, Pak. Pengairannya air hujan memang di sini jauh dengan sungai, Pak. Pertama, yang kedua kalinya sungai kita itu adalah kena pengaruh pasang surut. Barangkali kalau memang dibuat saluran dari tepi laut masuk ke desa ini, ke wilayah ini, insya Allah kalau memang pemerintah buatkan bisa. Namun kekhawatirannya air laut yang asin itu yang seolah bertentangan dengan tanaman, karena kalau tanaman kena air asin pasti naik haji semua, Pak, putih gitu. Jadi alasan sementara kayak itu memilih varietas padi lokal itu ya mohon maaf memang sudah turun temurun mulai dulu, cuma kita mulai sekitar tahun 90-an itu kita sudah melaksanakan pola tanam unggul lokal atau unggul-unggul, cuman yang jelas sudah 2 kali, Pak. Jadi sementara itu, Pak, jawaban kami. Mungkin ulun hanya sedikit menambahkan apa yang disampaikan Bapak penyuluh tadi. Kenapa kami tanamnya lokal, Pak, biasanya di IMK itu karena mungkin biasanya di IMK itu pembuatan bibit kalau unggul itu Pak biasanya agak sulit karena air itu biasanya dalam nih di musim-musim kayak gini, terutama keong lah, serangan tikusnya untuk pembuatan bibit untuk padi unggul, Pak, di persemaian. Tapi alhamdulillah untuk kami yang penangkaran terutama di kelompok ulun Maju Bersama dan Tabak Berdayung tetap berupaya untuk menanam padi unggul, Pak, di yang kedua itu karena kami untuk penyediaan bibit benih. Karena kenapa kami untuk benih itu karena harganya itu agak lumayan lah, Pak, dari harga konsumsi. Biasanya kan kalau konsumsi itu mengikuti harga standar dari pusat itu kisarannya nggak jauh, cuma kalau hanya untuk benih lumayan lah. Cuma kalau hanya lokal itu cukup tinggi juga, Pak. Itu, Pak, itu yang menjadi minat petani untuk tanam lokal karena Anak OPT ya insya Allah dari masing-masing petani sudah melaksanakan pengendalian sesuai yang kita harapkan. Kalau hama utama untuk mulai dari persemaian itu, Bu, biasanya penggerek batang padi itu sejak dari persemaian. Dan juga pasukan hitam itu tikus. Memang kadang-kadang petani itu melaksanakan penyemaian, istilah bahasa kuronya ini tradap, Bu, itu di pagar keliling dengan menggunakan plastik. Dan juga kalau tanaman unggul itu selalu dilaksanakan, kalau orang kita sini disebut di kandang gitu. Kalau kami mungkin yang lebih populernya itu di pagar lah, di pagar keliling di masing-masing ikan. Seperti itu, Bu, ini kan ada latakan ya, calon tanam lokal. Jadi pada waktu ada unggulnya itu di dalam latakan, arah ke dalam dari latakan ini di pagar plastik keliling untuk menghindari hama tikus. Tetapi kalau untuk musim kemarau, alhamdulillah selama ini masih baik-baik aja tanpa dilaksanakan pemagaran atau pengandangan. Karena apa? Karena tanamnya mayoritas tanam kalau musim penghujan itu yang ditanami hanya tempat-tempat yang agak tinggi, agak surut airnya, sehingga hama itu seolah-olah seperti gudang ngumpul di situ. Mungkin ya karena masih belum sempat. Nah, sementara ini terutama yang di belakang pemukiman sana tuh airnya masuk ke dalam. Kalau keong mas, insya Allah setiap tahun ini selalu ada keong mas di sini. Jadi yang utama tikus, keong mas, kalau seperti misalnya belalang, terus apa tuh? Sejak dulu ada tisukan, ada cihera, impare 30, impare 32. Kalau dulu ada IR42, IR46,
IR50 itu Pak. Cuman kalau sekarang itu yang di mayoritas itu Inpare ya Pak ini ya. Inpare dan Ciherang masih ada juga. Impari berapa Pak? Pon Impari berapa Pak? Inpare 30, Inpare 32 Pak ini. Ciherang. Yang varietas lokalnya Pak? Varietas lokal banyak Pak. Ada siam halus, ada siam pandak, siam apa? Pandak kembang kah? Mungkin petani yang lebih hafal, cuman ya siam-siam bukan siam-siaman ya Pak, siam gitu. Kalau siam haruan Pak ada Pak? Oh, ada. Oh, ada Haruan. Hafal sudah ya.